Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, umur kita tidak ada yang tahu. Kematian tidak pernah menunggu. Tidak ada jaminan ajal itu datang, harus menunggu tua terlebih dahulu atau harus sakit terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri. Kesibukan harian telah membuat kita lalai dengan amalan-amalan yang akan kita bawa sebagai bekal kehidupan setelah kematian tiba. Hendaklah kita tidak putus-putusnya berdoa setiap hari untuk menggapai keridhaan ilahi. Doa merupakan cara terbaik untuk meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah sangat membenci hamba-hambanya yang tidak pernah meminta kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui, jika doa adalah hal yang paling mulia di mata Allah, dan tidak ada ucapan yang lebih mulia melebihi doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan doa yang kita panjatkan, sekalipun hasilnya tidak datang sekaligus. Tapi apapun hasilnya, doa yang kita lakukan tetap memberikan manfaat yang besar. Mungkin apa yang kita inginkan tidak datang hari ini. Jangan putus asa. Mungkin Allah datangkan besok. Biarlah Allah yang mengatur semuanya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa takdir hanya bisa dirubah dengan doa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya bagi manusia. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, dan 43. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepadanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Karena itulah, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Inilah amalan-amalan dahsyat yang tidak boleh tertinggal setiap hari. Doa Syahidul Istighfar dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca Syahidul Istighfar dengan penuh keyakinan di sore hari, kemudian dia mati pada malam harinya sebelum pagi, maka dia termasuk ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di pagi hari, kemudian dia mati pada siang harinya sebelum sore, maka dia termasuk ahli syurga. Dinamakan Syahidul Istighfar karena bacaan istighfar ini adalah lafaz istighfar yang paling mulia dibandingkan lafaz istighfar lainnya. Dalam lafaz istighfar ini terdapat aspek-aspek yang menjadikan istighfar ini memiliki keutamaan yang besar. Dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pengakuan bahwa dirinya adalah hamba Allah, makhluk Allah yang berusaha menghambakan dirinya kepada Allah. Mengimani adanya janji Allah, sehingga sang hamba sangat berpijak pada ikrarnya untuk mendapatkan janji Tuhannya. Pengakuan akan kekurangan dirinya, dengan sekaligus memohon perlindungan kepada Tuhannya dari keburukan dirinya. Pengakuan terhadap kebanyakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, yang ini mewakili rasa syukur. Pengakuan terhadap banyaknya dosa dan kelancangannya, yang ini merupakan bentuk taubatnya. Diakhiri dengan permohonan ampunan yang setulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan
Tidak ada zat yang mampu mengampuni dosa-dosa hamba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Bacalah doa ini pagi dan petang. Seandainya besok adalah hari terakhir kita, bukankah kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Zikir dari Juwairiyah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid ketika sholat subuh, sementara Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya di rumah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang di waktu zuha, saat matahari sudah meninggi, menemui Juwairiyah, sementara Juwairiyah masih duduk di tempat semula. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Juwairiyah istrinya, "Sejak aku tinggal tadi pagi sampai sekarang, kamu belum beranjak dari tempat dudukmu?" Juwairiyah menjawab, "Ya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat, "Aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Andaikan pahala bacaan 4 kalimat ini ditimbang dengan zikir yang telah engkau baca, niscaya lebih berat 4 kalimat tadi." Rasulullah mengajarkan zikir tersebut, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalaqih, wa ridho nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sesuai keridoannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah zikir yang sangat mulia, memiliki keutamaan dan janji pahala yang sangat besar, senilai dengan pahala zikir yang dibaca dari subuh sampai siang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkannya kepada kita. Karena itu, jangan sampai kita sia-siakan. Seandainya besok adalah hari terakhir kita, bukankah hari ini kita telah memuji Allah dengan bertasbih sebanyak bilangan makhluk ciptaannya? Masya Allah. Surat-surat dalam Al-Quran. Surat Yasin. Rasulullah bersabda, segala sesuatu mempunyai jantung, dan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah mencatat baginya sebagai membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Az-Zarimi dari Anas radhiyallahu anhu. Bacalah surat Yasin setiap hari. Seandainya besok hari terakhir kita, bukankah hari ini kita telah mendapat pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali? Surat Al-Asyr. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir surat Al-Asyr, baik malam maupun siang, lalu dia meninggal dunia pada hari atau malam itu, maka dia benar-benar diwajibkan masuk surga. Hadis riwayat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Surat-surat dalam Al-Quran yang mengandung pahala yang besar adalah Surat Al-Qadar. Bacalah setiap hari, karena pahalanya menyamai seperti membaca 1/4 Al-Quran. Surat Az-Zalzalah, menyeimbangi separuh Al-Quran. Surat Al-Kafirun, menyeimbangi 1/4 Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, menyeimbangi 1/3 Al-Quran.
Surat At-Takasur. Rasulullah bersabda, pembaca surat At-Takasur dipanggil di alam malaikat sebagai orang yang menyampaikan rasa syukur. Hadis riwayat Asma binti Umaisi radhiyallahu anhu. Riwayat lain mengatakan, suatu hari Rasulullah bertanya, tidakkah di antara kalian sanggup membaca 1000 ayat setiap hari? Para sahabat menyahut, siapa yang sanggup berbuat seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidakkah seorang di antara kalian mampu membaca surat Al-Hakumut Takasur? Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seandainya besok adalah hari terakhir kita, bukankah hari ini kita telah membaca surat-surat dalam Al-Quran dengan pahala yang besar? Masya Allah. Demikianlah, agar menambah keimanan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, jangan lupa share video ini, biar Anda panen pahala. Untuk mendapatkan info video terbaru, jangan lupa pencet subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.